Kopi Antik Inspire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaya Kopi Antik Inspire kembali berjumpa bersama saya Abah Asgun Ki Sarkim Nakula Jaya Perkasa. Dalam kesempatan ini kembali saya ingin berdialektika dengan Badaya Kopi Antik Inspire tentang salah satu topik pembicaraan yang hari ini sedang hangat atau bahkan panas menjadi perbincangan para analis pengamat politik, para analis kebijakan publik, analis kebijakan konstitusi, analis kebijakan negara, para politisi, dan bahkan para akademisi, yakni berkaitan dengan penambahan periodisasi masa jabatan presiden yang sesungguhnya secara konstitusional sudah diputuskan bersama itu cukup 2 periode. Tapi kemudian muncul gagasan dari salah satu komunitas yang kemudian menamakan dirinya sebagai Sekretariat Nasional Jokowi Prabowo atau Jokpro untuk Pilpres 2024 yang digagas, dikomandani salah satunya itu oleh salah seorang yang dikenal sebagai pengamat politik, yang dikenal juga sebagai direktur salah satu lembaga survei Indobarometer, yakni saudara Muhammad Qodari, yang menginginkan dengan dasar-dasar argumentasinya masing-masing tertentu, dia menginginkan perlu ada penambahan jabatan presiden untuk 1 kali pemilihan lagi, tepatnya adalah 3 periode, mengingat ada argumentasi yang mendasarinya. Nah, saya melihat atau ingin mendekatinya perbincangan ini dengan 2 pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan konstitusi, dengan pendekatan aturan main perundang-undangan. Kalau dengan pendekatan konstitusional atau pendekatan aturan main perundang-undangan, jelas undang-undang kita, perundangan berkaitan dengan batasan periodisasi jabatan presiden itu sudah jelas termaktub itu cukup 2 periode. Artinya kalau dia terpilih pada masa periode pertama, maka dia itu akan dipilih kembali untuk masa periode selanjutnya menjadi 10 tahun. Dan ini adalah spirit, ini adalah amanat, ini adalah cita-cita yang diinginkan dari reformasi yang kemarin terjadi tahun 98. Ini yang menjadi cita-cita atau amanat dari reformasi. Kenapa harus muncul batasan sampai 2 periode? Tentu ada banyak. Salah satu spirit yang mengungkap pada saat itu diantaranya adalah dengan dibatasinya presiden, masa jabatan presiden cukup 2 periode, tentu nanti seorang presiden tidak bisa bermain-main dengan jabatannya. Ketika pada masa periode pertama 5 tahun pertama dia melaksanakan jabatannya dengan baik dan kemudian dirasakan jiwa kepemimpinannya atau efektivitas kepemimpinannya untuk masyarakat, kemudian dia tentu akan terpilih lagi oleh masyarakat. Nah, pada periode kedua pun dia demikian. Ketika dia efektif dan lain seterusnya, ketika dia selesai, tentu dia akan dikenang sebagai seorang presiden yang benar-benar dapat melaksanakan atau menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nah, batasan ini tiada lain adalah agar menjadi nilai-nilai moral bagi presiden, jangan sampai bermain-main dengan jabatannya. Karena terbatasnya masa periode jabatan presiden itu hanya 10 tahun, itu pun kalau dia dipilih kembali pada periode yang kedua. Ini yang saya baca dari spirit kenapa muncul amanat cita-cita reformasi seperti ini. Tapi bagaimanapun tentu dalam negara demokrasi, apalagi kalau kita perhatikan berkaitan dengan demokrasi secara prosedural,
Yang paling terpenting ada kesepakatan. Yang paling terpenting masyarakat menghendaki. Yang paling terpenting nanti diputuskan oleh pemangku kebijakan berkaitan dengan undang-undang perundang-undangan. Dalam hal ini adalah MPR dan kemudian DPR. Tentu ada nanti yang disebut dengan proses amandemen. Ada peluang sebetulnya untuk menambah jabatan bukan hanya 3 periode sebetulnya, bahkan seumur hidup kalau misalnya dia mau. Dari sisi prosedural sebetulnya sah-sah saja, silakan. Karena ini adalah negara yang dikonsep secara demokratis, maka siapapun yang memiliki amanat dari masyarakat, maka dia bisa mengamandemen berkaitan dengan masa periodisasi tersebut. Tapi kalau kita coba perhatikan dari sisi substansi demokrasi, tentu kalau seandainya kemudian konstitusi ini harus dirubah, perundang-undangan berkaitan dengan batasan periodisasi presiden ini harus dirubah, tentu ada surut ke belakang berkaitan dengan konsepsi dan praktek demokrasi kita. Karena amanat dari reformasi yang tadi itu sebetulnya sudah tepat, sudah visioner, lalu kemudian ingin dirubah kembali seperti masa-masa sebelumnya, tentu akan terasa sekali ada yang disebut dengan kemunduran demokrasi. Jadi sekali lagi, hanya sekedar jadi prosedur saja demokrasi itu, akhirnya jangan salahkan kalau nanti muncul persepsi demokrasi itu hanya sekedar prosedurnya saja, sementara substansinya tidak dilaksanakan dengan baik. Akhirnya kemudian muncul persepsi bahwa demokrasi sekedar dijadikan alat untuk melanggengkan kekuasaan. Jadi dari kacamata konstitusional sebetulnya memungkinkan gagasan ini bisa dilaksanakan, kata kuncinya asal pemangku kebijakan yang diberikan amanat oleh masyarakat bisa mengamandemen aturan perundang-undangan berkaitan dengan batasan presiden ini. Ini yang pertama yang saya perhatikan. Kemudian yang kedua, saya ingin melihatnya juga dari dasar berpikir argumentasi lontaran gagasan periodisasi atau penambahan periodisasi 1 tahun dari batasan yang semula. Kalau kita perhatikan yang seperti yang banyak dipublikasikan di media, salah satunya misalnya saudara Muhammad Qodari menyebutkan bahwa kenapa harus ada penambahan periodisasi untuk 1 periode ke depan, dan bahkan sudah disiapkan orangnya adalah Jokowi dengan Prabowo. Salah satunya adalah katanya ingin meminimalisir terjadinya polarisasi politik sebagai akibat atau sebagai efek samping dari Pilpres 2019. Dan juga ada tambahannya, agar ongkos politik ini bisa diminimalisir. Ini 2 alasan atau 2 dasar argumentasi yang dijadikan pijakan oleh saudara Qodari untuk gagasan ini. Nah, saya ingin memperhatikannya begini. Pertama, seolah-olah ketika dalam Pilpres 2024 ini seolah-olah sudah dapat diprediksi bahwa Pilpres tahun 2024 itu akan mengalami ketegangan politik, polarisasi politik yang lebih luar biasa dibandingkan dengan Pilpres 2019. Padahal kalau kita coba perhatikan, yang disebut dengan polarisasi politik dalam sebuah konstelasi politik seperti misalnya Pilpres itu kan satu hal yang sangat wajar, satu hal yang sangat biasa. Selesai dipilihnya, dilantiknya seorang presiden. Dan demikian juga kemudian masyarakat merasa biasa-biasa kembali dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, kalau seandainya kemudian terjadi polarisasi yang sangat luar biasa seperti halnya yang terjadi kemarin, tentu ada satu hal yang salah berkaitan dengan penanganan polarisasi yang tadi itu. Jadi 2019 itu betul siapapun pasti akan mengatakan bahwa begitu sangat tajam polarisasi politik akibat Pilpres 2019. Tapi disinilah sesuatu yang hilang kemarin. Seharusnya yang namanya presiden, yang namanya pemenang
Pilpres pada saat itu ya mampu untuk dapat merangkul siapapun dalam rangka untuk meredakan supaya tidak terjadi supaya terhenti yang disebut dengan polarisasi politik yang tadi itu. Tapi apa yang terjadi pasca Pilpres yang kemarin itu? Munculnya para buzzer politik yang pada akhirnya kemudian terjadi saling serang dan lain sebagainya. Muncul yang namanya istilah kampret, kemudian juga istilah cebong dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu di antara polarisasi, tapi saya melihat polarisasi ini seolah-olah ini sengaja didiamkan. Sengaja justru dibiarkan salah satunya supaya lebih tajam dan lain-lain sebagainya. Jadi saya justru melihat ini salah satunya adalah di antara kelemahan dari pemegang kebijakan, terutama ujung-ujungnya adalah presiden dalam menangani persoalan polarisasi politik ini. Jadi kalau seandainya kemudian takut nanti polarisasi Pilpres 2024 itu lebih tajam daripada 2019, tentu ini sebetulnya satu hal yang terlalu mengada-ada menurut hemat saya. Karena bagaimanapun insya Allah masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sudah dewasa, masyarakat yang sudah mengerti. Selesai perhelatan atau konsentrasi politik, selesai juga kemudian perlombaan itu, lalu kemudian masyarakat kembali kepada habitatnya masing-masing. Jadi kalau saya sih melihat ini seolah-olah seperti halusinasi yang sengaja diciptakan oleh Muhammad Qodari sendiri. Padahal polarisasi ini terjadi seolah-olah justru sengaja dibiarkan, walaupun pada kenyataannya di masyarakat sebetulnya biasa-biasa saja. Kemudian yang kedua, dan kalau seandainya polarisasi ini bisa didiamkan, kata Muhammad Qodari, nanti ujung-ujungnya ongkos politiknya tidak akan terlalu besar. Nah, saya pikir ini juga satu kesimpulan yang terlalu naif. Justru kalau saya perhatikan, ketika terjadi atau gagasan ini diwujudkan, justru ongkos politiknya akan terlalu besar yang harus dibayar oleh bangsa ini. Salah satu yang paling terpenting adalah adanya kemunduran demokrasi. Untuk bisa memperbaikinya, ongkos politiknya sangat luar biasa. Inilah yang harus ditebus oleh bangsa Indonesia kalau seandainya kemudian justru mengkhianati amanah reformasi, mengkhianati cita-cita reformasi dengan dalih apapun. Justru saya memperhatikan sebetulnya jangan terlalu khawatir terjadinya polarisasi pada 2024 yang akan datang. Apalagi kan sebetulnya tokoh utama dari polarisasi, Jokowi dengan Prabowo, kan sebetulnya sudah selesai. Artinya kalau sudah selesai ya selesai. Artinya kalau tokohnya sudah bersama-sama, nanti akan ada muncul tokoh-tokoh yang lain yang insya Allah justru bisa jadi lebih baik dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang ada. Jadi saya memperhatikan atau melihat gagasan ini kalau seandainya hanya sekedar narasi biasa, sekedar wacana biasa, persis seperti obrolan ide-ide kita berkaitan dengan yang lain. Tapi kalau seandainya kemudian ini mau diwujudkan, tentu akan ada banyak kerusakan, terutama berkaitan dengan sistem demokrasi yang begitu sangat luar biasa, sudah dipondasikan semenjak masa reformasi yang kemarin. Ada semacam kemunduran hidup berdemokrasi di kita. Jadi saya justru curiga bahwa gagasan ini sebetulnya adalah ada tujuan politik tersembunyi yang salah satunya justru bicaranya bukan untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, tapi justru adalah yang terjadi adalah kerusakan dari bangsa Indonesia. Jadi jangan khawatir, Pak Muhammad Qodari bukan hanya pemimpin Indonesia yang punya kapasitas, integritas, punya kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Itu bukan hanya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, akan ada banyak tokoh-tokoh yang lain yang sudah muncul, misalnya hari ini Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, Pak Ridwan Kamil, kemudian juga Bu Puan Maharani, Pak Agus Bambang Yudhoyono dan seterusnya. Itu akan ada banyak.
Saya justru khawatir kalau seandainya kemudian harus Jokowi dan Prabowo lagi yang naik, sementara masa mereka sebetulnya sudah bisa dibuktikan bagaimana praktek kepemimpinannya semenjak kemarin sampai hari ini. Justru saya khawatir justru tokoh-tokoh muda yang punya kapasitas, integritas, kemampuan memimpin ini justru momentumnya akan hilang. Inilah yang saya maksud dengan ongkos politik yang akan sangat besar yang harus dibayar oleh bangsa Indonesia. Sekedar polarisasi biasa, tapi bagaimana menangani tajamnya polarisasi itu justru salah satu di antara ranah kebijakan seorang presiden. Bagaimana seorang presiden bisa memanage agar polarisasi itu jangan sampai menajam, agar polarisasi itu bisa kemudian diselesaikan, dijinakkan, lalu kemudian bangsa ini bisa menjadi baik-baik lagi, lalu kemudian bisa menatap ke depan, menata bangsa ini lebih baik lagi, apalagi hari ini sedang dalam suasana pandemi. Jadi gagasan ini boleh dibicarakan, tapi kalau dipraktekkan sesungguhnya akan ada banyak madorotnya ketimbang manfaatnya. Ini barangkali dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Abah Asgun, Kisarki Nakula Jaya Perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi anti komunikasi pikiran akademi di tengah kondisi kering, hati pun jadi merinding, urat saraf jadi pening, menahan diri agar standing.